Garpu atau sendok, nah itu nggak perlu koma, tapi garpu, sendok, atau sumpit seandainya gitu ya. Nah itu diberi koma sebelum atonya. Buku, majalah, dan jurnal. 1, 2, 3, dan 4. Nah sebelum dannya. Yang pertama, yang kedua, sorry, di tayangan Anda terlihat Puebi? Udah, Pak. Udah ya. Oke, terbaca nggak? Terlalu kecil nggak? Terbaca, Pak. Oke, yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah ini dalam kalimat majemuk setara. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Gitu. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Itu fungsi yang kedua yang diingat ya. Jadi tanda koma digunakan untuk memisahkan antar unsur, antar klausa dalam kalimat majemuk setara yang menggunakan penghubung pertentangan, tetapi, sedangkan, melainkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda koma dipisahkan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya yang tadi Bapak jelaskan. Kalau diundang itu anaknya. Saya akan datang itu induknya. Atau klausa utama dan klausa bawahannya. Karena baik hati, itu klausa bawahan atau istilah dulu disebutnya anak kalimat, dia mempunyai banyak teman, itu induk kalimatnya. Nah, ada catatan di sini. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Kan ada. Dia sakit karena terlalu banyak beraktivitas, seandainya gitu. Nah, sebelum karenanya nggak perlu koma. Karena memang dia anak kalimat. Dia sakit itu induknya, karena terlalu banyak beraktivitas, itu keterangannya atau anak kalimatnya. Saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Jadi ini catatan yang harus kita juga pahami. Biasanya muncul pilihan dalam sebuah soal, ada pilihan yang seharusnya menggunakan tanda koma, ada yang tidak sebagai penjebaknya ya. Yang keempat, ini yang tadi juga disinggung, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi dengan demikian gitu ya. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, oleh karena itu menghubungkan antara kalimat mahasiswa itu rajin dan dia memperoleh beasiswa, itu dua kalimatnya. Dihubungkan. Jadi, tadi pasalnya gitu ya. Keributan itu terjadi
guna nih koma. Baik, itu penggunaan tanda koma yang kelima. Jadi tanda koma yang kelima itu digunakan setelah ungkapan tanda seru, ya, sebelum atau sesudah ungkapan tanda seru, dan kata yang digunakan sebagai sapaan. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Kata nenek saya, koma, nah petikan langsungnya itu ya. Yang harus Anda cermati lagi, jadi penggunaan koma sebelum petikan langsungnya itu diawali dengan huruf kapital. Kecuali pada petikan langsung yang terbagi. Nah, ini namanya petikan langsung yang terbagi nih. Jadi ada dua petikan langsung. Nah, yang keduanya ini tidak huruf kapital K-nya, ya. K-nya tidak menggunakan huruf kapital karena sesungguhnya ini adalah satu kalimat, cuma jeda informasinya ada di tengah. Kita harus berbagi dalam hidup ini, koma. Jadi memisahkan kata nenek, ya, kata nenek saya. Karena manusia adalah makhluk sosial, itu keterangan yang lebih lanjut. Sebenarnya itu jadi satu. Kita harus berbagi dalam hidup ini, ya. Kita harus berbagi dalam hidup ini karena manusia makhluk sosial, kata nenek saya. Nah, kalau seperti ini tetap kan kalimat huruf kapitalnya di awal. Ya, jadi dicermati lagi bahwa huruf kapital digunakan untuk memisahkan antara pernyataan dengan kutipan langsung, ya, atau bagian lain dalam kalimat. Ada kalimat langsung yang terbagi seperti ini, yang menggunakan huruf kapital adalah petikan di awal kalimatnya saja. Petikan lainnya yang terbagi huruf kecil. Nah, ini ada catatan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya, gitu ya. Kalau Bapak ulangi, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian yang lain mengikutinya. Mengapa? Karena sudah ada tanda ini ya, tanda ini. Jadi tidak perlu diberi koma. Di mana saudara tinggal, tanda tanya, koma itu tidak perlu. Jadi sudah ada tanda tanya, maka koma tidak diperlukan. Masuk ke dalam kelas sekarang, tanda seru perintah kan? Tidak perlu koma setelah perintah itu. Ya, jadi seperti itu. Catatan-catatan ini juga harus kita pahami karena seringkali dihadirkan sebagai pengecoh soal ya. Ini pengecualian. Nanti di soalnya dihadirkan di mana saudara tinggal, tanda tanya, koma, lalu tanda petik. Nah, ini kan tidak benar. Yang benar tanpa koma kalau sudah ada tanda tanya. Yang benar tanpa koma kalau sudah ada tanda seru gitu ya. Halo? Masih mendengarkan saya? Ya, Pak. Oke. Sambil dilihat layarnya ya, karena Bapak menyajikan QEB ini ya. Oke, Pak. Sambil memahami kaidah-kaidah ini, saya memberikan contoh-contoh yang terdapat di dalam QEB-nya itu ya. Karena soal-soal UTBK itu Bapak cermati 3 hal yang paling menonjol. Satu, ejaan. Yang kedua tentang kalimat efektif. Yang ketiga tentang memahami bacaan. Itu 3 hal itu saja sebenarnya. Di ejaan ada kaidahnya sehingga kita enak merujuknya ya, melihat ke kaidah-kaidah itu. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama, tempat, dan wilayah atau negeri. Ya. Jadi dibatasi dengan tanda koma. Jalan Salemba Raya 6, Jakarta, Surabaya, 10 Mei 1960, Tokyo, Jepang.
Tangerang Selatan, Banten. Main Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan. Jadi memisahkan bagian-bagian alamat atau tempat dan tanggal Jakarta, 17 November 2021. Jadi koma. Jadi memisahkan tempat dan tanggal. Nama dan alamat saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis, bla 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 bla. Kemudian bagian-bagian alamat ya. Ini bagian-bagian alamat Dekan, UI, jalannya dan sebagainya. Kemudian tempat dan tanggal tadi Surabaya 10 Mei 1960, nama tempat dan wilayah atau negara. Pak, Ya, mau tanya Pak, itu silakan. nama jalan sama nomor tuh nggak di koma ya Pak? Mana tuh? Kayak itu tadi, Jalan Jalan Salembaraya ini. Nggak di koma Pak ya? Bukan. Ya. Begini, kan ada Jalan Salembaraya 1, Jalan Salembaraya nomor 2, bukan nomor rumahnya, itu nama jalannya. Oh, Berbeda kalau Jalan Salembaraya 6, nomor 3, Jakarta, nah itu boleh. Boleh ya, harus dipisah kalau itu memisahkan nomor rumah ya. Jadi nomor memisahkan antara nomor jalan dengan nomor rumah. nggak di koma Pak antara nama jalan sama nomor rumah? Di koma. Nomor rumah ini kan bukannya Jalan distrik, Salembaraya 6, bukan Jalan Salembaraya nomor rumahnya nomor 6, bukan. Kan ada Jalan Salemba itu banyak seandainya gitu ya. Jalan Kutilang 1, Kutilang 2, Kutilang 3, nomor rumahnya nomor 20. Kan ya. Jalan Kutilang 1, nomor 20. Artinya dia berada alamatnya itu di Jalan Kutilang 1, nomor rumahnya 20 gitu. Nah, antara jalan dengan nomor rumah dipisah. Kalau antara nama jalan dengan nomor rumah bukannya dikasih strip ya Pak? Nah, itu kaidah yang sebenarnya sering orang gunakan, tetapi kan kaidahnya harus menggunakan tanda koma untuk rincian-rincian alamat itu, bukan tanda hubung. Itu nah nanti kita enggak Pak, tanda miring maksud saya antara jalan dengan nomor. Misalnya jalan miring 3 gitu. Nah ini seperti ini dia, iya bisa Pak. nih. Ada yang seperti ini ya. Tapi itu karena memang penomoran alamat di rumahnya begitu menggunakannya. Ya. Jadi lazimnya itu Jalan Kayu Manis 3, nomor 8 gitu. Nomor 18 itu koma lagi. Kalau memang penggunaan di tempatnya itu menggunakan nomor seperti itu bisa. Jadi yang standarnya Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta, bla bla bla. Jadi unsur-unsurnya dipisah. Jadi nama jalan, nomor rumah, intinya unsur-unsur dipisah ya. Nama jalan, nomor rumah, kemudian mungkin kelurahan, kecamatan, kota provinsi atau kabupaten, provinsi, lalu negara. Itu pokoknya itu namanya unsur-unsur ya. Jadi nama jalan dan nomor jalannya ya, dan nomor rumah. Mungkin mau mencantumkan kelurahan, mau mencantumkan kecamatan, mau mencantumkan provinsi, itu unsur-unsur namanya. Tapi itu dipisah, unsur-unsur alamat atau bagian-bagian alamat. Pak, mau nanya lagi Pak. Yuk. Kalau RT RW itu RT garing RW atau RT koma RW gitu Pak? Nah, penggunaan istilah RT RW itu ya, RT itu kan singkatan rukun tetangga. Nah, orang melazimkan penggunaan singkatan RT itu dengan huruf kapital gitu ya, RT. Nah, kaidah penggunaan singkatan ketika dia terdiri dari 2 huruf, ya, dan masing-masing huruf itu melambangkan satu kata, maka dipisah dengan tanda titik. Jadi R titik, T titik. Ya. Rukun tetangga. Ini untuk singkatan yang sudah lanjut seperti sampai dengan gitu ya, SD. S titik, D titik.
Tetapi kalau itu sudah sifatnya lazim, terdiri dari 3 kata seperti dan sebagainya, maka DSB titik gitu ya. Atau dan lain-lain titiknya hanya 1. Itu kaidah-kaidahnya. Nah, akan hanya dengan RT penulisan nomornya RT 01 atau RT garis miring 1 ya. Yang lazim digunakan untuk penomoran angka itu ya, untuk nama RT menggunakan bilangan angka Arab ya, tidak Romawi ya, RT 01, RT 02, karena sekarang itu nama RT dengan 00 sampai kemudian ada 006 gitu ya, 011. Kalau menggunakan angka Romawi itu susah ya. Jadi gunakan angka Arab atau angka yang umum, tentu dengan disesuaikan dengan RT-nya itu. Kalau memang RT-nya hanya hitungan sampai 5 RT ya mungkin RT 1, RT 2, RT 3. Tetapi kalau RT-nya sampai 10 supaya keseragaman 2 angka, nah sekarang itu dilazimkan RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 sampai RT 10 seandainya. Tetapi kalau RT-nya itu hanya 9 ya sudah RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 9. Jadi penggunaan 0 itu untuk sebenarnya untuk estetika jumlah angka saja ya. Kalau memang RT-nya itu ada sampai 100 berarti diperlukan 2 0 di depannya. RT 001 sampai kemudian RT 100 atau RT 150. Paham nggak maksud Bapak? Paham, Pak? Ya, Pak. Ya, jadi penggunaan nomor bagi RT itu lazimnya dalam menggunakan angka biasa, bukan angka Romawi. Karena dalam tata kewilayahan kita sekarang nama RT itu berkembang. Jadi tadi ada istilah RT 01, RT 02 dan sebagainya. Termasuk Bapak mengarahkan kaidah penggunaan 0 di belakang angka itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika memang untuk melazimkan 2 angka semua ya gunakan 0 di depannya. Tapi kalau jumlah angkanya nanti hanya sampai pada level 9 ya sudah RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak perlu RT 01 sampai 09 gitu. Baik, jadi prinsip dasar yang harus kita pegang tentang penulisan alamat itu adalah untuk merinci bagian-bagian alamat. Apa saja bagian alamat itu seandainya nama, kemudian nama jalan, nomor rumah. Nah, nama jalan ini kalau dia menyatu dengan nomornya maka seperti itu contohnya tuh ya. Jalan Salemba Raya 6. Jadi tidak ditulis Jalan Salemba Raya nomor 6, kemudian baru nomor rumahnya nomor 7 lagi. Jadi ada kata nomornya 2. Nah, itu enggak dibenarkan ya. Jadi penggunaan kata nomornya di nomor rumah saja. Tapi nomor jalannya cukup menyebutkan Jalan Salemba Raya nomor 6. Jalan Salemba Raya 6, baru kemudian nomor rumahnya nomor 13 ini Jakarta. Jalan Kutilang 7. Oke. Baik, berikutnya tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka kan. Dalam menulis daftar pustaka kan susunan namanya dibalik. Sebentar ya, Nak ya. Ya, Pak. Ini kebetulan ada temanmu mau ke asrama, boleh nggak ya? Boleh. Mau ambil rapot, mau ambil barang-barang. Jadi bagi kalian yang mau ke asrama, ngambil barang-barang dipersilakan ya. Boleh, asal jangan kasur yang dibawa. Kasur itu kan dulu kalian itu angkatan 24 itu
warisan dari angkatan sebelumnya ya, jadi tidak dibawa. Selain itu sudah sepakat nampaknya untuk diwariskan ke angkatan yang terakhir ini, angkatan 27 nanti. Angkatan 27 yang akan menggunakan kasur-kasur. Jadi angkatan 27 kasurnya bekas. Sementara angkatan 26, kalian angkatan 24 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, angkatan 24, 25, 26, angkatan 26 kemarin beli baru. Loh, Jadi mereka kalau bakal sekolah, Pak. Anda berkesempatan ke IC, dibawa barang-barangmu nggak apa-apa. Pak, nanti barangkali wisuda nginap, ya sudah wisudanya nanti datang dari rumah aja langsung ke IC. Ya berharap sih nanti wisuda bisa lebih banyak yang hadir ya. Nah, nanti lihat sikon, apakah yang dari luar Jawa juga bisa hadir atau tidak. Kita lihat situasi di hari-hari menjelang wisuda itu ya. Kalaupun nanti banyak yang datang ya dan situasinya bagus, ya bisa saja nanti mungkin pada nginap di Wisma karena kasurnya atau spraynya sudah pada dibawain, atau di hotel di sekitar BSD ini nanti pagi datang ke GSG untuk wisuda gitu ya. Baik anak, kita lanjutkan. Jadi tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian nama yang di balik susunannya ya. Ilham Gunawan menjadi Gunawan Ilham, koma. Jadi dibatasi dengan tanda koma. Adapun unsur-unsur setiap pustakanya dibatasi dengan tanda titik ya, antara nama dengan tahun, tanda titik, antara judul buku dengan kota, tanda titik ya. Nah, kecuali pada kota dengan penerbit itu tanda titik 2. Baik, berikutnya nomor 9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, beda dengan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu dibatasi dengan tanda titik, maka di dalam catatan kaki menggunakan tanda koma ya. Tanda koma itu ya. Tapi namanya tidak dibalik dalam catatan kaki. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan antara nama dengan gelar. Ya, singkatan gelar akademis yang mengikutinya. B. Ratulangi SE, sarjana ekonomi. Nah, itu untuk gelar akademik. Tapi kalau singkatannya itu singkatan nama tidak diberi tanda koma ya. Seandainya Siti Makmun SH, SH-nya itu Sri Hartono, Makmun Sri Hartono. Maka ya Makmun SH saja, tidak Makmun, S titik H titik, tidak. Ya. Tapi Makmun S titik H titik, maknanya Makmun Sri Hartono. Kalau Makmun, S titik H titik itu Makmun sarjana hukum. Jadi bedakan antara singkatan nama orang dengan singkatan gelar akademik. Kalau gelar akademik setelah nama itu diberi tanda koma baru gelar akademik. Tetapi untuk singkatan nama tidak diberi tanda koma karena masih kelanjutannya ya, masih satu nama ya. Kecuali pada tadi nama yang dibalik susunannya di daftar pustaka. Nomor 12, tanda koma dipakai sebelum angka desimal. Ini yang lazim ya. Nah, yang juga sering digunakan itu seandainya 750, kemudian tanda hubung. Nah, itu yang salah. Itu 750,00 yang dianjurkan, bukan 750, kemudian tanda hubung, itu tanda yang kalian sering bilang tanda strip gitu. Ya, ini yang sering dimunculkan dan kalian terjebak di sini. Jadi ada 750, tanda hubung, ada 750,00. Mana yang betul? Yang betul adalah 750,00. Kemudian setelah RP ini tidak diberi jeda. Jadi langsung, tidak diberi spasi. Ini yang harus kalian cermati. Jadi kalau ada pilihan-pilihan ejaan,
di sana RP dengan angkanya itu berjarak, ya harus kita curigai sebagai penulisan yang salah. Kecuali ada lagi yang mungkin lebih salah, maka kita pilih yang lebih salah. Bisa jadi hal itu mungkin karena tipe gitu ya, atau sistem pengetikan yang mungkin otomatis ya. Berikutnya nomor 12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tadi sudah disinggung ya. Nah ini contohnya di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan, ini baik laki-laki maupun perempuan ini namanya keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Soekarno Presiden RI, Presiden pertama RI. Terakhir, yang ke-13, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, kalau tidak diberi tanda koma, mungkin kita salah membaca atau salah mengerti. Atas perhatian saudara kami, ucapkan terima kasih. Dalam pengembangan bahasa kita, dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, itu kan salah konsep. Makanya diperlukan tanda koma untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Oke, ini beberapa konsep tanda koma, jadi ada 13 beserta catatan-catatannya, supaya kita ingat kembali terkait dengan kaidah penggunaan tanda koma ini. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Terkait dengan penggunaan tanda koma, barangkali kalian pernah menjumpai kasus tertentu, boleh dikemukakan atau boleh ditanyakan ya. Baik, nomor berikutnya, nomor 11. Halo Nak, masih terdengar suara Bapak? Ya Pak. Masih Pak. Baik, buah nanas setidaknya dimanfaatkan sebagai buah manis dan segar. Dan bukan sekedar buah untuk bahan manisan, sirup, atau rujak. Tetapi buah nanas bisa dimanfaatkan untuk campuran membuat minyak goreng. Selain hasilnya cukup banyak, rasanya pun gurih. Pembuatannya relatif singkat dan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Paragraf yang dapat membentuk hubungan yang koheren dengan paragraf di atas adalah, artinya kalimat lanjutannya, paragraf lanjutannya yang sifatnya koheren. Apa itu koheren? Koheren itu berkesinambungan, menyambung. Jadi memiliki kesatuan ide. Koheren. Nah, ditandai dengan penanda koheren. Penanda koheren itu ada pengulangan kata, pengulangan frase, menggunakan kata ganti. Menggunakan kata ganti itu contohnya Pak Ahmad mempunyai 3 ekor kerbau, ya, badannya gemuk-gemuk. Nah, nyanyi di sana ke kerbau tentunya, bukan ke Pak Ahmad. Jadi kata gantinya, setiap pagi ia mencari rumput untuk makanan
kerbau itu. Jadi iyanya itu ke Pak Ahmad, bukan ke kerbau, karena mencari rumput. Nah, ini namanya kata ganti. Itu penanda koheren. Nah, kemudian ada pengulangan. Di sini ada contohnya nih ya. Buah nanas tidak hanya dimanfaatkan sebagai buah yang manis, segar, bla bla bla, tetapi buah nanas, nah ini mengulang kata ini. Ini namanya penanda koherensi. Artinya bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 ini koheren. Membentuk satu ide tentang buah nanas itu. Ini penanda koheren yang kedua, jadi pengulangan. Yang tadi yang pertama menggunakan kata ganti. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini selain hasilnya yang cukup banyak, rasanya pun gurih, koma. Nah, ini konjungsi kata selain atau mungkin selain itu gitu ya. Selain itu konjungsi. Pembuatannya relatif singkat dan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Ya. Jadi penggunaan kata ganti, penggunaan pengulangan kata atau frase, penggunaan kata hubung, juga penggunaan kata penunjuk. Kata penunjuk itu seperti contoh pada ini nih ya. Jaringan ini, nah ini merujuk kepada kalimat sebelumnya, menandakan bahwa kalimat 1 dengan kalimat 2 itu koheren, berkelanjutan, mendukung satu ide. Nanti penanda koherensi. Ya. Yang kedua ada istilah kohesi. Nah, kohesi itu softwarenya ya, kesatuan idenya. Boleh jadi secara hardware itu koheren, tetapi secara kesatuan idenya atau secara softwarenya dia tidak kohesif. Sebagai contoh, peranan pemuda sangat diperlukan dalam era pembangunan ini. Pemuda tidak saja harus aktif dalam perannya sebagai penerus bangsa, tetapi juga harus kreatif dalam menciptakan hal-hal baru. Amin merupakan pemuda idaman di kampung. Ada penanda koherensi enggak antara kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 tadi? Halo? Ada penanda koherensinya enggak antara kalimat 1, 2, dan 3 tadi? Ada konjungsinya sih, Pak. Bapak ulang. Peranan pemuda sangat diperlukan di era pembangunan seperti sekarang ini. Pemuda tidak saja dibutuhkan sebagai penerus bangsa, tetapi juga dibutuhkan untuk menciptakan hal-hal baru. Kemudian kalimatnya ketiganya, Amin adalah seorang pemuda idaman di kampung ini. Ada penanda koherensinya? Antara kalimat 1, 2, dan 3? 3 enggak, Pak. Enggak. Ada penanda koherensinya antara kalimat 1, 2, dan 3? Koherensi, penanda koherensi. Oh, pemuda. Iya, mengulang kata pemuda. Tetapi kalimat yang ketiga tadi tidak kohesif namanya. Oh. Karena dia melenceng sendiri, yang lain membicarakan peran pemuda dalam pembangunan, sementara kalimat ketiga ini membicarakan Amin sebagai seorang pemuda idaman. Nah, ini yang namanya tidak kohesif. Dia koheren, ada penanda koherennya, mengulang kata pemuda, tetapi idenya tidak satu, tidak menyatu. Ya, Pak. Oke, jadi paham koherensi ya? Jadi koheren itu artinya secara hardware dia menunjukkan ada keberlanjutan ide dari kalimat atau paragraf yang sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini Bapak tandai campurannya. Maka dalam arahan Bapak, paragraf selanjutnya yang koheren adalah
yang D ya, buah nanas yang dapat digunakan sebagai campuran. Nah, mengulang kata campuran selain mengulang kata buah nanas. Ya. Pada kalimat lain memang ada kata tercampur. Kemudian ada kata apa lagi? Mengulang buah nanas dia tidak. Kalimat A ada mengulang adonan. Adonan tidak dibicarakan di atas ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim ya? Iya. Oh iya. Mau kemana Lim? Oh ke atas ke meja kurikulum Lim. Iya. Oh yang sama Bu Weli. Iya. Diterima di mana Lim? Kepolisian. Oh iya. Kita aja ke Bu Eli dulu di ruang kurikulum. Ayo. Ayo mari. Cek. Halo? Ya Pak. Ya. Jadi itu ya yang koheren itu. Nah nanti yang tidak koheren, yang tidak kohesi itu disebut paragraf yang sumbang atau paragraf yang tidak berhubungan. Kalimat yang apa istilahnya tidak berhubungan, tidak nyambung dengan yang sedang dibicarakan, itu namanya kalimat sumbang. Jadi dalam sebuah paragraf biasanya muncul pilihan mana satu kalimat di dalam paragraf itu yang tidak koheren atau tidak kohesif gitu ya. Baik, sampai nomor 11, sekarang nomor 12. Nomor 12, paragraf berisi informasi. Nah ini pemahaman teks ya sebenarnya. Jadi untuk mencapai kemakmuran bangsa dan budaya manusia, dari pilihan-pilihan itu Bapak arahkan bahwa teks di atas menginformasikan tentang sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam mencapai kemakmuran. Begitu ya? Iya Pak. Nah, ketika pilihan-pilihannya semua betul, maka yang paling mewakili isi teks. Nah, biasanya tentunya yang jumlahnya banyak biasanya. Tetapi jumlah banyak itu pun harus kita cermati lagi. Dia mencerminkan isi tidak gitu kan ya. Kalau betul sesuai dengan isi itulah yang kita pilih ya. Nomor 13. Berikutnya tentang simpulan isi paragraf. Nah, sering Bapak kemukakan dalam beberapa momen pembahasan soal. Jadi dalam menentukan simpulan paragraf, tentu kita tidak boleh mengabaikan peranan gagasan utama atau yang dalam paragraf deduktif atau induktif itu diwakili dalam kalimat utama ya, baik di awal maupun di akhir. Nah, untuk menarik kesimpulan itu tidak boleh lepas dari gagasan utama yang dibahas. Itu dalam kesimpulan paragraf secara normal, secara umum. Nah, tetapi dalam kesimpulan kalimat berlogika itu lain lagi nanti ya. Kan ada disajikan paragraf kesimpulan yang benar itu biasanya hubungan antara dua peristiwa dalam sebuah paragraf, kemudian kita tarik kesimpulan, itu kesimpulan berlogika. Itu soal silogisme. Tapi kalau yang dimaksud dengan menyimpulkan isi paragraf ya seperti ini kaidahnya ya. Jadi Bapak arahkan di situ motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Nah, karena dibicarakan pertama bagi siswa, kemudian bagi guru. Jadi merangkum dua hal itu ya. Terus nomor 14. Suntingan yang tepat. Suntingan itu perbaikan lah kurang lebih ya. Jadi dihadirkan sebuah kalimat yang salah, kemudian bagaimana kita menyunting
menjadi kalimat yang benar. Jadi menyunting itu menambah, menghilangkan, mengurangi atau melengkapi. Suntingan yang tepat untuk kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya itu apa? Oh, bagi siswa motivasi dapat menyadarkan posisinya pada awal. Nah, sudah? Belum? Ya? Oh, Mbak Lia ada? Ada dari dia, tapi yang penenang kan harus Iya, ini lagi ngajar dulu kali Bu Elinya ya. Sudah ditanya Bu Lianya gimana? Nah, maksudnya Bu Elinya ada di mana kata Bu Lianya? Iya, kemarin sih rapat bareng. Kayaknya ada hari ini kan ada. Ditunggu aja barangkali sebentar lagi datang ya. Oh, gini. Ayo. Ya, sorry, ini Bapak kebetulan ngajarnya di depan ini, di depan resepsionis. Gedung A, Pak. Iya, tadi ada Alim sama ayahnya mau minta legalisir rapor atau legalisir surat ya. Mau daftar ke sekolah tinggi kepolisian. Ya, mudah-mudahan lulus ya. Ya, Alim kan anaknya disiplin ya. Ya, tim kedisiplinannya dulu di asrama ya, Alim ya. Iya, sama saya, Pak. Wah, iya bagus. Iya. Biar bervariasi lulusan IC, tidak hanya ITB UI tetapi juga dari STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Nanti ada yang jadi jenderal. Amin ya. Lulus ya. Baik, nah lanjut ya. Jadi suntingan perbaikan dari kalimat dua bagi siswa motivasi dapat menyadarkan posisinya pada awal proses dan hasil belajar sehingga memberikan itu panjang sekali kalimatnya ini, kalimat kedua ya. Oh, disederhanakan jadinya ya. Bagi siswa, jadi ini keterangan mendahului ya. Bagi siswa, motivasi dapat menyadarkan posisi siswa tentang proses dan hasil belajar sehingga mampu meningkatkan usaha dan semangat belajar. Ya. Harus kita cermati ketika menggunakan kalimat efektif yang diawali dengan kata bagi ya. Jadi bagi itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ketika fungsi subjeknya tetap hadir maka boleh. Seperti kata bagi siswa yang belum membayar SPP harap menghubungi Pak Jamingan seandainya gitu. Nah itu tidak benar kata baginya. Karena membuyarkan fungsi subjek. Yang betul siswa yang belum membayar SPP harap menghubungi Pak Jamingan, itu yang betul. Nah, termasuk Anda juga sama, Pak? Iya begitu, sama. Bagi, kepada, untuk, itu sama. Nah, tetapi pada konsep kata bagi ini fungsinya lain. Fungsi subjeknya masih ada di sini. Bagi siswa itu, nah, fungsi lain. Subjeknya adalah motivasi, subjek dapat menyadarkan, predikat, bla 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 ya. Bagi Indonesia, pembangunan jalan tol itu sangat penting. Nah itu boleh bagi Indonesia pembangunan jalan tol itu kan ada subjeknya. Pembangunan jalan tol itu sangat penting, itu predikat. Pembangunan jalan tol itu subjek, sangat penting. Ya, jadi kalimat-kalimat yang didahului dengan kata bagi itu harus dicermati lagi. Ada yang
dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan tergantung dari dia keberadaan subjeknya atau tidak. Termasuk yang diawali dengan kata dalam, ya. Yang diawali dengan keterangan-keterangan itu harus dicermati lagi. Baik, saya pikir ini ya, jadi arahan Bapak untuk suntingan. Jadi suntingannya di sini biasanya menyunting itu menggunakan tanda bacanya atau pilihan katanya. Ini menyunting artinya menyederhanakan. Dari kalimat yang panjang disederhanakan menjadi kalimat yang lebih pendek, tetapi tidak mengurangi atau tidak mengubah makna kalimat itu. Nah, menyunting ya. Jadi satu hal yang dari konsep menyunting itu. Jadi ada bagian-bagian kalimat yang kita hilangkan supaya kalimat itu menjadi efektif, menjadi sederhana. Nomor 15. Nomor 15, kata ini pada kalimat ketiga dalam paragraf di atas merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu partikel-partikel deterjen yang telah larut dalam bla 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 bla, ya. Oke, ini sudah 15 nomor, Bapak pengen break dulu. Kalian silakan lanjutkan mencoba untuk menjawab soal 16 dan seterusnya ya. Nanti kita bahas lagi setelah itu. Bapak ingin break sekitar 10-15 menit ya. Halo? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan kalian lanjutkan, coba oret-oret, kerjakan nomor 16 sampai seterusnya itu ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, Pak. Makasih. Izin ini dulu ya, tidak menggunakan kamera dulu Bapak ya, sebentar ya. Ya, Pak. Oke, Pak.